jalani pandemi COVID-19, kemudian stunting yang mulai yang kemarin, yang baru ini adalah tuberkulosis ya. Kemudian yang terdahulu juga ada AKI dan AKB. Nah, arah-arahnya ke situ ya, semua program-program pemerintah itu. Selanjutnya langkah kegiatan kemitraan, saya kira ini bisa kita cermati aja, mulai identifikasi masalah ya dan seterusnya, agar menjadi acuan kita ya untuk melakukan kemitraan. Lebih dalam penguatan dukungan terhadap integritas pengembangan sanitasi lingkungan ini. Ini menjadi bahan kita, saya kira ya. Jadi ada seleksi masalah, identifikasi calon mitra, komunikasi, identifikasi peran mitra ya, membangun kesepakatan, menyusun rencana kerja, melaksanakan kegiatan terpadu dan pemantauan serta evaluasi. Lanjut slide ya. Koordinasi kerjasama dengan pemerintah daerah dan jajarannya, tim gugus tugas ya. Ini masuk dalam kemitraan dengan Dinas Kesehatan. Jadi ada beberapa ini yang saya ingin sampaikan, bentuk kegiatan kemitraan Hakli di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020-2021. Yang pertama adalah kemitraan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Tapi koordinasinya ya dengan pemerintah daerah dan jajarannya, tim gugus tugas dan seterusnya. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah misalnya pelayanan sanitasi lingkungan, promosi kesehatan dan berbagi masyarakat di desa binaan, dan terhadap masyarakat terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Kemudian pembinaan dan stimulan pada desa binaan, kampung sanitasi lingkungan yang kami bentuk, ya. Kemudian ada edukasi masyarakat, pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian selanjutnya kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Banjar dan jajarannya, ya. Itu ada pelayanan sanitasi lingkungan saat pelaksanaan haul ya Guru Kumpul itu ulama besar di Kalimantan Selatan, di mana jamaahnya kalau dilaksanakan tuh yang terakhir kemarin ratusan ribu orang. Nah, ini perlu dapur umum dan sebagainya ya, pengawasan kualitas air, kemudian kelengkapan toilet dan sebagainya. Situ kami berpartisipasi. Kemudian selanjutnya kegiatan intervensi kesehatan lingkungan COVID-19 bersama dengan HAPI dengan Kemenkes. Kemudian pembentukan pembinaan pelaksanaan kegiatan di desa binaan kampung sanitasi lingkungan ya yang kami laksanakan dengan pemerintah Kabupaten Banjar dan jajarannya. Kemudian selanjutnya adalah pelayanan sanitasi lingkungan terhadap masyarakat terdampak banjir ya di Kabupaten Banjar. Kemudian edukasi masyarakat, pencegahan penyebaran COVID-19. Lanjut. Baik, Pak Ahmad. Ya, dua slide lagi, Pak. Kemitraan dengan Poltekkes Banjarmasin ya. Jadi dengan Poltekkes kita melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait pelayanan sanitasi lingkungan pada saat banjir dan pasca banjir, kemudian pembinaan desa sanitasi lingkungan, kemudian pelaksanaan pelatihan, seminar, workshop ya yang kita laksanakan bersama dengan mitra kita Poltekkes. Kemudian kita bermitra juga dengan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan, ya, pencegahan penyakit ya dan pencegahan penyakit terkait dengan pelayanan masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Banjar. Kemudian yang terakhir adalah kemitraan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kalsel ya. Pembinaan bank sampah misalnya di Kota Banjarbaru, kemudian bakti sosial kemasyarakatan, Hari Peduli Sampah berupa bersih-bersih pantai, bersih-bersih sungai, ya, stimulan pemberian sarana bersih-bersih di perkantoran dan masyarakat. Kemudian, satu slide lagi ya Pak ya. Kemitraan dengan komunitas lingkungan, ini yang saya sebut dengan LSM dan segala macamnya tadi. Itu pada kegiatan-kegiatan antara lain yang kami lakukan adalah kegiatan waktu World Cleaning Up Day, asal ya, berupa aksi clean up dan pilah sampah dari rumah, kemudian aksi penanganan sampah dan aksi bersih sungai, kemudian juga ada penanaman pohon waktu itu. Kemudian kemitraan dengan mahasiswa ya, pelayanan sanitasi lingkungan pada saat dan pasca banjir. Dan sebagai penutup, saya ingin sampaikan bahwa pada materi ini pada intinya adalah untuk menjawab isu strategi sanitasi lingkungan ya, bagi Hakli pengembangan kemitraan adalah strategi pokok untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian poin yang kedua adalah Hakli ini sebagai organisasi profesi yang besar yang menerapkan manajemen modern tentu harus selalu tanggap untuk melakukan kemitraan dengan segala kondisi termasuk keadaan darurat seperti pada saat bencana. Kemudian poin ketiga,
tanggap kemitraan adalah suatu keharusan ya untuk mencapai target program dan kegiatan HAKLI termasuk pengembangan karir sanitarian. Dan yang terakhir, poin yang keempat adalah integritas organisasi profesi yang kita kenal dengan jati diri tadi itu. Dalam konteks pengembangan sanitasi lingkungan perlu dilakukan dalam lingkup pekerjaan pelayanan kesehatan lingkungan maupun program-program pemerintah. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan ya. Kalau boleh ditayangkan juga foto-foto itu ada di bawah ya, kalau sempat. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Ya, waktunya sudah cukup, dan intinya adalah untuk kemitraan itu ada 3 pilar, yaitu kemitraan di lingkungan program kesehatan sendiri, kemudian pemerintah, dan dunia usaha. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan penyaji yang ketiga, yaitu dari Ketua HAKLI Provinsi Jawa Tengah, Pak Arfian Nevi, SKMDIE. Kami persilahkan, Pak Arfian sudah bergabung dengan kita. Monggo silahkan Pak dengan paparannya, yaitu tentang peran integritas kemitraan HAKLI dalam pengembangan kesejahteraan administrasi dan karir tenaga HAKLI. Kami silakan Pak. Waktunya mohon perhatikan Bapak 15 menit saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tes suara dulu Pak. Apakah suara saya bisa didengar? Jelas, monggo. Siapa? Jelas. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sanitarian. Sanitarian unggul, sehat, Indonesia maju. Salam HAKLI. Hebat, tepat, bermartabat. Hebat, tepat. Pergi ke pasar membeli bakmi, pulangnya ketemu Pak Ali. Senang sekali siang ini bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu keluarga besar HAKLI. Amin. Terima kasih yang kami hormati Pak Moderator, Pak Sulis, yang kami hormati Ketua Umum dan Sekjen HAKLI. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi pengalaman kepada rekan-rekan HAKLI se-Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Ketua Pengda HAKLI se-Indonesia atas kerjasama yang baik selama ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan kami, Ketua HAKLI Kabupaten Kota se-Jawa Tengah yang berkesempatan hadir pada siang atau sore hari ini, yang telah banyak berbuat untuk memajukan HAKLI Jawa Tengah. Pada kesempatan baik ini kami juga ingin mengucapkan ikut berbelasungkawa, berduka atas kejadian banjir yang melanda masyarakat kita di NTT. Semoga cepat berlalu dan para korban segera ditangani. Baik, Bapak Ibu, mohon izin kami untuk share screen materi yang akan kami sampaikan. Baik, Bapak Ibu, kami dari Jawa Tengah merasa terhormat yang sore hari ini mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semua. Semoga dengan materi ini HAKLI semakin maju, khususnya dari sisi administrasi dan karir sanitarian. Jadi materi yang diminta kepada kami untuk menyampaikan adalah peran integrasi kemitraan OP HAKLI pada pengembangan kesejahteraan administrasi dan karir sanitarian di Jawa Tengah. Baik, Bapak Ibu, ini kurikulum kami, kurikulum PT tadi sudah disampaikan Pak Sulis. Jadi kami sehari-hari bekerja di Dinas Kesehatan di bidang P2. Ini tahun terakhir kami menjabat sebagai Ketua HAKLI Provinsi Jawa Tengah. Ya, mungkin insya Allah akan terpilih pengurus baru nanti di tahun ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait judul yang diberikan kepada kami sempat agak sulit juga tadi mengartikan gitu, karena judulnya panjang sekali ya, peran integritas kemitraan OP HAKLI
pada pengembangan kesejahteraan administrasi dan karir sanitarian ya, pengurus Provinsi Jawa Tengah. Jadi setelah mendapatkan pengarahan dari Pak Sekjen, kami sudah lebih mengetahui arahnya kemana. Hingga hal-hal yang akan kami sampaikan, pertama terkait pendahuluan ini sejarah Hakri Jawa Tengah didirikan, kemudian bagaimana peran Hakri Jawa Tengah untuk mensejahterakan anggota dari sisi administrasi, kemudian bagaimana terkait dengan karir sanitarian, dan terakhir akan kami tutup. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa Hakri Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah itu dibentuk tahun 1984. Jadi dibentuk kala itu ketuanya Pak Albertus Sugiharto SKM. Ya. Jadi beliau sampai saat ini alhamdulillah masih sehat ya, walaupun umurnya sudah lebih dari 80 tahun. Kemudian ketika dibentuk tahun 1984 itu anggotanya baru terbatas di Dinas Kesehatan Provinsi yang paling banyak dan beberapa anggota saniter yang di kabupaten kota. Dan juga di tahun yang sama Hakri Jawa Tengah mendirikan Yayasan Hakri Semarang, gitu ya, sampai saat ini masih berjalan. Gitu ya. Dan untuk saat ini Bapak Ibu, kalau tahun 84 baru provinsi yang terbentuk dan baru beberapa kabupaten, tapi sampai saat ini semua kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah sebanyak 35 kabupaten kota sudah terbentuk dan sudah terlantik semuanya ada pengurusnya, gitu ya, dengan jumlah anggota 1.891 orang yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dari rumah sakit, dari OPD-OPD yang lain, ya, termasuk yang praktek mandiri di sektor swasta. Nah, Bapak Ibu, kami perlu menyampaikan juga ini merupakan kebanggaan kami di Jawa Tengah. Kami punya yayasan dan kami punya lembaga pendidikan, ya, lembaga pendidikan yang namanya Sitikes Hakri, yang punya prodi. Halo, ya. Jadi lanjut, kami mempunyai lembaga pendidikan Sitikes Hakri. Jadi kami punya S1 Kesehatan Masyarakat, kemudian D3 Kesling, juga ada D3 Refraksi Optisi, dan ada rekam medis. Ya, ini masih tetap berjalan dan kami menghimbau juga sekalian kami promosi kepada Bapak Ibu semua, juga ada anak-anak kita, adik-adik kita yang berminat untuk meneruskan di S1 Kesmas atau D3 Kesling, silakan mendaftar di Sitikes Hakri Jawa Tengah di Semarang. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian bagaimana peran OP Hakri di dalam memberikan kesejahteraan administrasi para anggotanya. Pertama kami menyampaikan bahwa jumlah anggota secara keseluruhan di Jawa Tengah itu sebanyak 1891 ya. Barangkali ini datanya mungkin sudah bergerak mendekati 2000 ya. Kemudian kami perlu sampaikan juga ini atas binaan Bapak Ibu semua termasuk Pak Sulis. Ini rekan-rekan walaupun belum semua terdaftar di aplikasi Hakri ya untuk portofolio dan STR online, tapi sebagian besar sudah terdaftar semua di sana sebanyak 1.141 orang dan semuanya sudah memiliki kartu anggota secara online yang sifatnya nasional. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa anggota kami dari Jawa Tengah ini sebagian besar dari puskesmas ya sebanyak 881 orang. Jadi hampir semua puskesmas sudah punya sanitarian, tinggal sekitar 10 atau 15 puskesmas lagi yang masih belum memiliki tenaga sanitarian. Jadi kami harapkan dalam waktu dekat ini segera akan terpenuhi. Kemudian dari rumah sakit ada 250 orang sanitarian rumah sakit, kemudian sanitarian yang bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi, di Dinas Kabupaten Kota sebanyak kurang lebih 16 orang, kemudian di KKP, di perguruan tinggi, dan juga yang berprofesi sebagai sanitarian mandiri ya, di sektor swasta. Nah, ini semuanya tersebar di semua kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah.
Nah, ini gambarannya yang terbanyak Bapak Ibu, jumlah anggota kami dari 35 kabupaten kota. Nah, ini 5 terbesar anggotanya ada di Banyumas 135 orang, di Purbalingga 106 orang, Kebumen 103, Kota Semarang juga sama, dan di Brebes 92 orang. Dan Bapak Ibu, perlu kami sampaikan juga bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan anggota juga kami bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki jurusan atau fakultas kesehatan lingkungan, baik di 3 atau di 4 kesehatan lingkungan atau S1 profesi kesehatan lingkungan, ya, ada di Undip, ada di Udinus Semarang, kemudian ada di Stikes Hakri, ada di Poltekkes Banjarnegara, dan Poltekkes Kementerian Kesehatan. Oh ya, khusus ini Bapak Ibu kami perlu sampaikan, kami juga berbangga hati ini, Direktur Poltekkes Kementerian Kesehatan yang ada di Semarang ini seorang sanitarian. Kebetulan juga hadir pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Marsum yang sudah hadir. Ya, Bapak Ibu, kemudian kami perlu menyampaikan juga bahwa kami di Jawa Tengah mempunyai jejaring organisasi profesi Hakli yang merupakan bagian dari kami, Hakli di Jawa Tengah. Kami mempunyai teman-teman yang tergabung di dalam Asosiasi Tenaga Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, ya, atau ATKLRSI. Kebetulan ketuanya dari Rumah Sakit Muwardi Semarang, ya. Kemudian kita juga punya ini bagian dari organisasi sanitarian, yaitu HISI, itu Himpunan Sterilisasi Sentral Indonesia. Ya, ini yang sehari-harinya bekerja di pusat sentral sterilisasi di rumah sakit, ya. Dan tentu juga kami juga bekerja sama dengan organisasi profesi kesehatan, ya, yang ada, ya, di Jawa Tengah, baik IAKMI, Persakmi, PPKMI, ya, PDGI, PAI, PPNI, dan semua organisasi profesi kesehatan. Terutama di masa pandemi ini kita bersama-sama untuk membina kader masyarakat, Babinsa, Babin Kaptipmas, untuk menjadi seorang yang bisa melakukan tracing, ya, untuk menanggulangi COVID di Jawa Tengah khususnya. Bapak Ibu, kami di Jawa Tengah karena kabupatennya cukup banyak, ya, tersebar, ada yang di sebelah selatan, di sebelah utara, ada yang di barat. Ini kami juga mempunyai pengurus regional Hakli, ya. Ini ada yang namanya Mas Braling Cakep. Mas Braling Cakep, cakep itu ya ganteng gitu, ya. Tapi sebenarnya ada pajangannya Bapak Ibu. Mas Braling ini Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, dan Cilacap. Nah, itu Mas Braling Cakep. Mereka punya pengurus forum komunikasi, ya, untuk memudahkan menyampaikan informasi-informasi penting, terutama juga terkait dengan hal-hal yang terkait administrasi yang perlu dipenuhi oleh anggota Hakli. Juga kita punya pengurus regional Hakli untuk Solo Raya. Ya, Solo Raya meliputi Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Klaten. Ya, ini untuk memudahkan komunikasi informasi, ya, untuk mendekatkan silaturahmi. Jadi biasanya mereka setahun sekali, ya, kami melakukan silaturahmi bersama-sama semacam jambore ini, baik di Mas Baring Cakep juga di daerah Solo Raya. Ya, kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan administrasi para anggota, ya, tentu ini mulai dari apa yang sudah dilakukan Pak Tulis dulu membantu kami, membina kami masih terus mengingatkan, mensosialisasikan P2KB dan STR online portofolionya, begitu, ya, baik di tingkat provinsi yang menghadirkan para pengurus, di tingkat kabupaten kota, selanjutnya ditindaklanjuti oleh kabupaten kota yang melakukan workshop dan STR online, portofolio online ini di tingkat kabupaten kota, ya. Mereka sudah melakukan hampir di setiap kabupaten kota, seperti akhir-akhir ini yang sudah dilakukan, yaitu di Kabupaten Demak, Pati,
Surakarta, di Kebumen, dan kabupaten kota yang lainnya. Kemudian juga Bapak Ibu kami perlu juga menyampaikan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman para anggota terkait bagaimana cara menggunakan aplikasi portofolio online dan SR online, kami sudah menunjuk beberapa anggota ya untuk siap melakukan konsultasi jika ada anggota-anggota yang mendapatkan kesulitan ya, baik itu untuk registrasi, kemudian mengurus portofolio online termasuk juga STR online. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang kami manfaatkan juga untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan hal-hal yang harus dipenuhi sebagai anggota sanitarian ya, seperti kartu anggota, kemudian STR harus diupayakan tepat waktu ya, 5 tahun harus memenuhi 50 SKP. Pada saat pelantikan dan sumpah profesi yang kami lakukan di seluruh kabupaten yang ada di Jawa Tengah, kami memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan informasi-informasi penting ya, apa-apa yang harus dipenuhi oleh para anggota AKRI di Jawa Tengah khususnya. Dan kami juga telah memiliki tim validator ya di semua kabupaten kota. Semuanya sudah terbentuk tim validator ya, terdiri dari ketua, kemudian ada sekretaris dan 3 anggota. Jadi siap untuk bekerja untuk melayani para anggota yang akan terutama yang akan mengurus STR, perpanjangan STR online. Nah, kemudian terkait karir sanitarian di Jawa Tengah, Bapak Ibu, kami perlu menyampaikan bahwa dari jumlah anggota sebesar 1.891 orang, sebagian besar adalah rekan-rekan ini sebagai pejabat fungsional, ya, baik itu sebagai fungsional ahli, juga fungsional terampil. Kemudian sebagiannya lagi, 20% sebagai pejabat administrasi, ya, ada yang sebagai kepala dinas kesehatan kabupaten kota. Alhamdulillah di Jawa Tengah ada 3 orang anggota sanitarian yang menjadi kepala dinas kesehatan di tingkat kabupaten kota. Di Kabupaten Demak, Pak Gufrin, kemudian di Wonosobo Pak Junaidi, dan di Kabupaten Tegal Pak Setiawan. Ada juga yang menjadi kepala dinas di OPD lain. Ya. Ya. Kemudian tentu sebagiannya juga menjadi kepala bidang ya di bidang P2 dan kesehatan masyarakat ya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, sebagai kepala puskesmas juga banyak gitu ya. Kemudian sebagai yang lain 5% itu sebagai sanitarian yang mandiri yang bekerja di rumah sakit swasta dan di klinik-klinik swasta yang ada di Jawa Tengah, termasuk di laboratorium. Nah, ini kami sampaikan tadi, jadi sebagian anggota sanitarian sebagai pejabat ya, pejabat kepala dinas kesehatan di tingkat kabupaten kota, juga tadi yang kami sampaikan Direktur Poltekkes Semarang Pak Masum, Dr. Masum, ini juga sebagai seorang sanitarian. Nah, hal-hal yang sudah kami lakukan, Bapak Ibu, kami melakukan pelatihan Jakung, ini bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Jadi setiap tahun kami bekerja sama dengan Balai Diklat Jawa Tengah ini untuk melatih tenaga fungsional ahli dan pratama. Jadi setiap tahun 1 sampai 2 angkatan masing-masing kelas dari 30 orang. Gitu ya. Setiap tahun ini sudah kami lakukan, dan sampai saat ini mungkin sudah sekitar 4 tahun sudah berlangsung ya, mungkin sudah ada 8 angkatan ya. Pelatihan fungsional ahli dan pratama sanitarian. Ya. Kemudian juga tentunya kita juga menyiapkan para pengurus AKRI menjadi tim penilai sanitarian. Ya. Jadi karena sebagian besar teman-teman adalah pejabat fungsional ahli dan pratama, sehingga di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota kami menyiapkan tim penilai Jakung sanitarian yang sudah dilatih bekerja
bekerjasama dengan Bapelkes Semarang. Ya, kemudian tentu juga melakukan penilaian Japung Sanitarian sehingga semua anggota sanitarian karirnya bisa smooth ya, bisa naik pada waktunya. Insya Allah tidak ada yang terhambat ya, sampai ke jenjang optimal yang teman-teman rekan-rekan kami inginkan. Demikian Bapak Ibu, Pak Sulis yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Buah durian, buah selasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Arfian, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama mungkin untuk Kalsel ya. Bagaimana penjelasannya kampung sanitasi lingkungan, leading sektornya siapa dan pendanaannya dari mana? Monggo Pak Ahmad sebelum ke yang lain. Silakan Pak Ahmad, masih bersama-sama dengan kita. Halo Pak Ahmad, monggo. Ya, terima kasih ya atas tanggapannya terhadap apa yang telah kita lakukan di Kalimantan Selatan, yaitu membentuk yang namanya Desa Sanitasi Lingkungan atau kami sebut dengan Kampung Saling ya, Kampung Sanitasi Lingkungan. Pelaksanaan Kampung Sanitasi Lingkungan ini ya pada tahap awal itu kita melakukan kegiatan-kegiatan baik itu pelayanan kesehatan lingkungan, kemudian pemberdayaan masyarakatnya, kemudian arah ke perubahan perilaku itu melalui pendanaan yang diberikan melalui Hakli Pusat ya, melalui kerjasama Hakli dengan Kementerian Kesehatan. Nah, kegiatan-kegiatan telah dilakukan di tahap awal adalah ya, pertama adalah pemicuan partisipatory ya, untuk bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesehatan lingkungan, khususnya yang terkait dengan waktu itu adalah COVID-19. Kegiatan-kegiatan itu ya dikemas dalam beberapa kegiatan pelatihan juga. Pertama terkait dengan pelatihan kader, itu pelatihan membuat masker ya. Nah, kemudian setelah mereka bisa, kita fasilitasi ya untuk membuat 6.000 masker di desa itu. Kemudian hasilnya itu diberikan secara stimulan ya kepada masyarakat di desa binaan itu juga untuk bagaimana mereka bisa melakukan perubahan-perubahan perilaku terkait dengan pencegahan penularan COVID-19. Kemudian selanjutnya pelatihan membuat sabun cair ya. Kemudian juga membuat pelatihan membuat CTPS ya yang pakai tendon, pakai galon itu yang 350 liter itu ya. Nah, itu ada UMKM ya yang kita latih. Kemudian juga hasilnya juga disumbangkan untuk masyarakat setempat, itu ada 10 buah. Nah, kemudian juga pelatihan untuk melakukan disinfektan terhadap fasilitas tempat umum. Itu ada masjid, ya ada surau, kemudian ada juga pondok pesantren begitu. Nah, itu ada beberapa kegiatan. Kemudian selanjutnya dalam pembinaan ya kita melakukan kemitraan saja sebetulnya dengan Dinas Kesehatan. Mereka melakukan promosi terkait dengan COVID-19 ya, dia kasih ada kaset ya, kemudian ada juga tempat cuci tangan ya yang kecil itu yang dari plastik itu ada 150 buah ya untuk yang belum punya begitu di desa itu. Kemudian kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk memberikan buku-buku kesehatan dan kesehatan lingkungan karena di situ ada kebetulan perpustakaan desa. Nah, jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan ya. Kemudian ini selanjutnya kita terus berlanjut ya. Kita sudah ada komitmen dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan ya untuk melanjutkan ini dalam rangka konteks secara inovatif mengelola sampah di desa itu. Nah, kemudian kemarin juga kita dengan kebetulan audiensi dengan Bapak Bupati kita sampaikan itu, beliau juga menyambut baik
tinggal kita bagaimana meneruskan nanti. Kalau dari sisi pembiayaan, barangkali Hakli hanya sedikit-sedikit saja ya, karena Hakli dengan segala keterbatasan itu kita banyak mengharapkan kemitraan. Kemudian yang dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kita sudah mengancar-ancar begitu ya, itu akan didanai oleh CSR. Barangkali kurang lebih begitu ya yang kita lakukan terhadap desa binaan kita, dan kita berharap juga desa binaan ini tidak hanya yang ini ya, kita masih ada di 2 kabupaten di Banjarmasin dan Kabupaten Balangan. Kemudian kita berharap juga ini bisa diintegrasikan juga nanti dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di lintas sektor di tingkat pemerintah daerah masing-masing. Barangkali itu sebagai gambaran ya apa yang telah kita lakukan di Kampung Saling di Kabupaten Banjar. Baik, makasih. Selanjutnya Pak John, ada pertanyaan dari Pak Miftah. Bagaimana strategi memotivasi sanitarian mau tugas di desa? Apakah ada insentif tambahan dari daerah, Pak John? Monggo, silakan Pak John. Pak John, bersama kami. Pak John. Atau kalau tidak, kita bergeser ke Pak Arfian dulu. Pak Arfian, tadi ada pertanyaan tentang bagaimana tentang SK tim penilai Japung, komposisinya bagaimana, kemudian mekanisme penilaian, kemudian apakah ASN itu diberikan kesempatan latihan atau workshop dan lain-lainnya sejumlah 22 JPL per tahun itu. Monggo Pak Arfian. Ya, baik Pak Sulis, terima kasih. Jadi khusus untuk strategi dukungan untuk sanitarian di kabupaten, kalau untuk yang 1 desa 1 sanitarian sementara dalam proses rekrutmen. Sehingga tadi saya katakan bahwa nanti setelah mereka akan diberikan pendalaman, itu kami minta waktu untuk kami dari Hakli juga diberikan waktu 1-2 jam untuk kami bisa memberikan memberikan input kepada mereka agar mereka bisa melakukan kegiatan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh Hakli. Ya, berikut menyangkut dengan tadi bagaimana cara penilaian. Kami di NTT memang masalah tim penilai angka kredit untuk jabatan fungsional sanitarian itu masih terkendala, masih sangat terkendala karena banyak sekali tim penilai angka kredit yang di kabupaten kota itu sebagai tim penilai tetapi belum ada pelatihan khusus jabatan fungsional tim penilai angka kredit. Beberapa kabupaten menyelenggarakan itu tetapi masih sangat hanya sebatas BIMTEK saja. Belum dilakukan pelatihan khusus TOT. Dan pembinaan selalu kami lakukan memang karena keterbatasan dana sehingga kami melakukan pembinaan kalau manakala teman-teman ada pengukuhan, kemudian ada sumpah profesi, saat itulah kami mencoba untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman lewat berbagai kegiatan dan seminar-seminar kami lakukan lewat Zoom meeting. Kami libatkan narasumber dari BKD, dari Dinas Kesehatan, dan juga dari sektor-sektor yang lain, UNICEF dan yang lain. Seperti itu Pak Sulis. Baik, terima kasih. Lanjut, monggo Pak Arfian. Tadi pertanyaan dari yang sudah saya sampaikan. Silahkan. Saya kurang jelas penangkap, tapi kayaknya tadi terkait penilaian Japung gitu Pak ya. Jadi untuk penilaian Japung, sanitarian, ini untuk di tingkat provinsi, ini sesuai dengan aturan yang bisa kita lakukan adalah untuk sanitarian ahli yang madya, yang tingkat madya 4A. Jadi kalau untuk tingkat level berikutnya 4B ini harus dilakukan penilaiannya di tingkat Kementerian Kesehatan. Aturan yang sekarang seperti itu. Saya kira itu Pak yang saya tangkap itu pertanyaannya begitu Pak. Tadi ada Pak Widodo, bagaimana menyusun formasi JFD Sanling, ahli muda dan madya. Sampun ya itu ya. Kemudian bagaimana mendukung karir sanitarian menjadi sanitarian ahli tadi juga sudah.
setelah mendapat pelatihan Japung. Kapan keluarnya revisi Permenpan CFT Sanitarian, Pak? Revisi Ya, Permenpan. itu. Ya, tapi yang jelas Ya, Bapak Ibu sekalian kami sampaikan tadi, jadi kami untuk meningkatkan karir teman-teman pejabat fungsional ini, kami kerjasama dengan Balai Diklat Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan kegiatan anggaran secara rutin setiap tahun. Ini untuk dilakukan pelatihan untuk rekan-rekan kita sanitarian yang berminat sebagai Japung Sanitarian. Apalagi sekarang kebijakan pemerintah yang baru, kita semua harus didorong ke arah jabatan fungsional ya. Jadi teman-teman sanitarian di Jawa Tengah ini akan bergerak ke sana semua. Gitu, Pak. Baik, makasih. Terakhir ini untuk pertanyaan bertiga, siapa yang mau menjawab? Monggo silahkan. Bagaimana kiat birokrasi praktis untuk insentif COVID bagi tenaga sanitarian agar Permenkes dan Permenq itu satu persepsi tentang insentif bagi tenaga sanitarian di daerah? Monggo, Pak John, Pak Arfian, atau Pak Ahmad yang punya pengalaman tentang ini, silakan. Ya, itu baik. dari Pak Tito di Riau. Ya, untuk NTT strategi untuk bagaimana mendapatkan stimulus dari pemerintah untuk teman-teman di sanitarian puskesmas. Untuk yang sanitarian puskesmas, satu desa satu sanitarian, itu dana gajinya itu dari desa. Gajinya dari desa, iya. Jadi dari desa sendiri yang menggaji, memang masih UMR, tetapi harapan kami mencoba untuk berkolaborasi dengan mitra terkait, ada UNICEF, kemudian ada Plan Internasional, dan lewat kegiatan-kegiatan itu mereka bisa mendapatkan sedikit insentif, ikut rapat, kemudian ada monitoring supervisi, mereka bisa mendapatkan sedikit stimulus untuk kegiatan itu. Itu yang sementara kami bisa lakukan seperti itu di NTT. Terima kasih. Baik, Pak Ahmad, mau menyampaikan tentang insentif tadi atau cukup? Cukup saya kira, Pak. Oke, Pak Arfian. Ya begini dikit. Ya, baik, Pak. Jadi untuk sanitarian ya, memang kita tidak ada yang khusus untuk desa, tapi untuk pendamping kegiatan seperti kegiatan STBM, kemudian kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Papokja AMPL, itu memang sudah digariskan dan dianggarkan di masing-masing dinas kesehatan kabupaten kota begitu. Barangkali itu sebagai tambahan aja, masih. Oke, Pak Arfian, terakhir Pak Arfian. Baik, Pak. Di Jawa Tengah, khususnya di masa COVID ini, teman-teman juga ya sebagai seorang sanitarian ini kontribusinya cukup luar biasa ya, sehingga mereka juga mendapatkan insentif ya, baik yang bekerja di sanitarian di rumah sakit ya, juga di puskesmas. Ini menurut informasi yang kami dapatkan dari teman-teman, sanitarian di rumah sakit dan puskesmas juga tidak diabaikan kalau dibanding dengan tenaga kesehatan lainnya. Jadi tetap dihargai untuk mendapatkan insentif, terutama kaitannya dengan di masa pandemi ini. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John, Pak Ahmad, dan Pak Arfian. Mudah-mudahan penyajian ketiga beliau ini bisa memberi manfaat bagi 315 yang hadir pada siang hari ini. Pak Arfian tadi menggunakan pantun, saya tutup juga dengan pantun, Pak. Ikan pausnya, ikan gurame enak rasanya, ikan patin lembut dagingnya, itulah nama-namanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vaksin, terima kasih vaksin. Mantap Pak John, mantap Pak Alfian. Tentunya Bapak Terima kasih. Salam semuanya. Silakan Bu Beni. Terima kasih. Ya. Luar biasa Pak John. Iya. Aduh, ini sinyal timbul tenggelam terus ini, kita pusing ini. Ini baru hidup lagi. Ya nih. Pak, kita prihatin Pak. Ya. Aduh, pusing kita. Terima kasih Bu Beni, mohon maaf kalau ada kekurangan. Iya. Ya. Terima kasih para narasumber yang luar biasa tadi menginspirasi ya. Semoga hal-hal yang bisa
menjadi contoh ya. Mungkin daerah lain nanti ada yang bisa menerapkan. Pak Sulis, terima kasih sudah memandu. Selanjutnya, sebelum acara pembacaan mandat, akan kita saksikan video dari seluruh organisasi profesi. Panitia, kami persilakan untuk menayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Daeng Muhammad Fakih, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses kepada kawan-kawan yang bergabung dalam Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia yang pada saat ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-66. Semoga HAKLI ke depan lebih berkiprah di dalam rangka melakukan upaya-upaya dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Sekali lagi saya sampaikan selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi RM Sri Hanantosono, spesialis bedah mulut konsultan, magister manajemen, Ketua Umum Persatuan Dokter Indonesia, menyampaikan Dirgahayu HAKLI, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia yang ke-66, serta selamat melaksanakan Rakernas tahun 2021. Semoga HAKLI menjadi organisasi profesi yang terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang bersih, nyaman, dan sehat, serta selalu menjalin komunikasi aktif dengan organisasi profesi maupun stakeholder lain dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, martabat, dan berdaulat. Jaya HAKLI, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Fadilah, Ketua Umum DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses menyambut semarak dalam rangka Rapat Kerja Nasional HAKLI tahun 2021 dan Dirgahayu ke-66 HAKLI. Semoga HAKLI lebih banyak lagi melahirkan pemikiran untuk kontribusi pembangunan kesehatan dengan kolaborasi mitra profesi untuk Indonesia sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Dr. Eni Nurjasmi MKes, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional kepada HAKLI, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia tahun 2021. Adapun tema yang diambil, koordinasi, konsolidasi, dan integrasi kemitraan dengan penguatan strategi sanitarian. Saya yakin tema ini sangat tepat sekali dalam kita menghadapi situasi saat ini di era pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Rakernas berjalan lancar, dapat menghasilkan keputusan yang penting dan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman HAKLI. Sekali lagi, selamat melaksanakan Rakernas buat HAKLI tahun 2021. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama 66.700 ahli teknologi laboratorium medik Indonesia mengucapkan selamat dan sukses untuk Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Dirgahayu HAKLI yang ke-66. Mari kita bersinergi untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia menuju Indonesia sehat.
Salam sukses, salam sehat untuk Indonesia. Salam Promkes. Saya Rita Damayanti, Ketua Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia, mengucapkan dirgahayu kepada Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia yang ke-66 dan sukses untuk Rapat Kerja Nasional HAKLI tahun 2021. Semoga HAKLI dapat menjadi pelopor dalam menjaga kesehatan lingkungan dan pelestarian alam Indonesia. Kami, Perkumpulan PPKMI, siap berkolaborasi dengan HAKLI sebagai mitra profesi untuk Indonesia sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para ahli kesehatan lingkungan Indonesia, kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Semoga HAKLI ke depan semakin berkontribusi di dalam menyehatkan lingkungan Indonesia. Saya Epi Nopia, Ketua Umum Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia yang ke-66. Semoga selalu sukses untuk HAKLI. Salam sehat, salam bahagia. Saya Indria Laksmi Gamayanti, Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses Rapat Kerja Nasional HAKLI tahun 2021 dan Dirgahayu HAKLI ke-66. Diiringi doa, semoga HAKLI semakin sukses dan bisa mewujudkan kualitas hidup manusia yang sehat, aman, nyaman, dan bersih. Kolaborasi mitra profesi untuk Indonesia sehat. Salam sehat, saya Supriyanto Pawiro, Ketua Umum Aliansi Fisikawan Medik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses untuk Rapat Kerja Nasional HAKLI tahun 2021 dan Dirgahayu HAKLI ke-66. Semoga HAKLI semakin maju. Kolaborasi profesi untuk Indonesia sehat. Terima kasih. Salam sehat. Saya Entos Zainal, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses kepada Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia yang menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional tahun 2021, sekaligus menyampaikan Dirgahayu HAKLI ke-66. Semoga HAKLI tetap jaya dan menjadi garda terdepan dalam pencegahan COVID-19 di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sekali lagi, selamat dan dirgahayu untuk HAKLI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Waspada, Ketua Umum Ikatan Terapis Bicara Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses menyambut semarak dalam Rapat Kerja Nasional HAKLI tahun 2021 dan Dirgahayu HAKLI yang ke-66. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari jadi ini dan juga seterusnya selalu membimbing dan melindungi seluruh jajaran pengurus serta anggota HAKLI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Mari kita ciptakan dan kita bina kolaborasi mitra profesi untuk Indonesia sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Suwito, Ketua Umum Perkumpulan Entomologi Kesehatan Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun HAKLI ke-66. Semoga semakin maju dan sukses dalam menyehatkan masyarakat Indonesia. Penyihatan lingkungan merupakan variabel utama dalam penyihatan masyarakat, sehingga peran serta para ahli kesehatan lingkungan merupakan peran strategis dalam mewujudkan pembangunan kesehatan Indonesia. Salam Entokes untuk Sanitarian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Mariani, Ketua Umum Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses dalam semarak Rapat Kerja Nasional HAKLI tahun 2021. Saya ucapkan Dirgahayu untuk HAKLI yang ke-66. Semoga HAKLI semakin maju, semakin jaya, dan dapat memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Nurul Falah Edi Parian, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengucapkan selamat dan sukses atas Rakernas HAKLI 2021 dan Dirgahayu HAKLI yang ke-66. Saya doakan pengurus HAKLI mampu membawa HAKLI menapaki jalan emasnya serta manfaat baik untuk anggotanya maupun bangsa Indonesia. Salam sehat, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah video ucapan selamat dari berbagai organisasi profesi. Selanjutnya, pembacaan mandat rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional 2021 Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia atau akan dibacakan oleh Sekretaris Jenderal PP HAKLI kepada Bapak Bambang Lukisworo SKM. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami selaku Sekjen HAKLI menyampaikan ringkasan dari rumusan hasil kesepakatan Prarakernas yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2021 yang akan menjadi rekomendasi hasil Rakernas sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para pengurus provinsi, kabupaten, kota, pengurus pusat, para ketua organisasi profesi, dan tentu para perwakilan WHO, UNICEF, dan UNDP yang telah saya hormati para narasumber sebagai pimpinan tinggi di kementerian yang begitu antusias dan sangat support dalam penyelenggaraan Rakernas dan seminar nasional untuk dapat mencermati hasil yang bisa menjadi kontribusi bagi kegiatan lintas koordinasi dalam kerangka pembangunan Indonesia seutuhnya. Melalui upaya penurunan stunting, TB, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan tentu juga kesejahteraan masyarakat. Yang teramat sangat khusus adalah para senior, para ketua umum yang pernah menjadi ketua umum HAKLI selepas di tahun 1980 hingga sekarang. Perkenankanlah kami menyampaikan satu risalah yang menjadi sebuah perspektif sebagaimana Ketua Umum PP HAKLI telah membuat satu kerangka strategis untuk mengantarkan HAKLI dalam tujuan yang tertata, sehingga dapat memperoleh sebuah pengakuan dan diketahui untuk diakui oleh segenap pihak karena adanya satu runutan dan tahapan dari setiap langkah strategis sebagai tujuan dan setiap tahap semakin mencapai tujuan tersebut karena bersama.
para hadirin, pemirsa di ruang maya, sesungguhnya dalam Rakernas kedua ini ada satu amanah yang menjadi sangat berat, tapi bagi Ketua Umum dan juga kami selaku Sekjen akan begitu sangat ringan. Jikalau bagikan filosofi Sapulidi, apabila hanya satu terasa sangat sulit dan lama untuk membersihkan, tetapi apabila bersama lidi terhimpun, yang bersih dan kotor akan bisa bersama dibersihkan. Hari inilah dalam Rakernas kedua kita berhimpun dalam lidi-lidi yang kemudian berkumpul untuk bersama melihat apa yang akan dicapai dalam tujuan. Sesungguhnya hasil dari Rakernas kedua ini bukanlah sebuah hasil yang hanya pada ruang maya atau pada kesepakatan yang disaksikan, tetapi lebih dari itu ada sebuah mandat yang tertulis dan disaksikan dan sekaligus juga diikrarkan secara bersama, dan ini akan menjadi sebuah komitmen bahwa tidak hanya Hakli, tapi juga pemerintah sebagai stakeholder dan masyarakat yang menyaksikan baik dari sisi NGO tentang apa yang akan disiapkan secara progres dari Rakernas. Untuk berjumpa dengan Rakernas berikutnya tentang sebuah perkembangan dari strategi yang sudah dan sekarang dilakukan. Ada 6 hal yang menjadi titik tumpu dari langkah-langkah strategis yang juga merupakan arahan dari Ketua Umum dan kemudian dihimpun dalam sebuah komitmen bersama dengan seluruh anggota Hakli, baik dalam pra-Rakernas maupun dalam pertemuan-pertemuan yang pernah didahului dalam forum-forum pertemuan workshop atau pertemuan dengan seluruh ketua pengurus provinsi. Ada satu bentuk isyarat yang menjadi sebuah harapan untuk dapat menjadi kenyataan. Yang pertama adalah implementasi standar kompetensi, yang hal ini harus dapat memberikan sebuah percepatan dan dapat dilakukan penyesuaian. Membutuhkan kesesuaian yang diperlukan oleh masyarakat tentang kompetensi yang profesional sesuai pengakuan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, serta adanya komitmen dari pihak user terhadap kebutuhan tenaga sanitasi lingkungan. Dokumen rekomendasi hasil Rakernas kedua akan lengkap dan detail akan disampaikan secara resmi kepada Bapak Sekjen Kementerian Republik Indonesia. Demikian semoga Rakernas ini hari ini menjadi sebuah catatan yang selanjutnya esok akan berjumpa dengan sebuah catatan yang akan mengulas tentang perspektif dan refleksi Hakli untuk melihat dan melintas waktu ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bambang. Bapak Ibu hadirin peserta webinar, demikianlah rangkaian acara webinar Rapat Kerja Nasional pada hari pertama. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah menyampaikan materi dan seluruh peserta webinar yang mengikuti sampai akhir acara webinar hari pertama ini. Kami mengundang Bapak Ibu esok hari pukul 8 untuk bergabung kembali di ruang Zoom untuk melanjutkan Rakernas hari kedua. Sebelum saya tutup, saya juga akan menyampaikan pantun. Cakep. Pergi ke laut berselancar. Ini yang pengen piknik nih, udah lama nggak piknik ya. Minum kelapa muda di pinggir pantai. Enak tuh. Segar ya. Rapat Kerja Nasional Hakli berjalan lancar. Sukseskan satu desa satu sanitarian. Dirgahayu Hakli ke-66. Sanitarian unggul, Indonesia sehat. Salam sehat, tetap semangat. Sampai jumpa besok pagi, Bapak Ibu. Ini undur diri. Apabila ada yang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu. Foto dulu, Bapak Ibu ya. Panitia kami persilakan untuk memandu. Senyum Pak John. Apa besok atau hari ini? Gimana panitia? Hari ini, setiap hari. Setiap hari.
Terima kasih Mbak Widi. Ya, sama-sama Ibu. Antonya asik tuh. Foto, Pak. Luar biasa. Ada yang Bu Nurul. Waduh, Ibu di jalan ya, Bu. Mau nganter berenang nih cucu. Waduh, saya aduh, yang baik ya. Baik. Yang Sumini sehat. Alhamdulillah sehat. Ini apa? Murid-murid. Iya. Kepala-kepala. Jadi ketemu murid-murid ya. Keluarkan wajahnya dulu. Aku yang muda, Ibu segar banget. Oh. Paling gini masuk ke situ. Jadi pejabat, Mbak. Ada Pak Nur Jazuli dari UNRI. Dengan dosen, Pak. Ya, dengan Suaibah. Sampai ketemu besok. Sampai besok. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah semuanya. Selamat sehat. Besok ada hadiah-hadiah ya, Bapak Ibu hadir ya. Oh iya. Yang penting sehat. Ya. Ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat Mbak Dini. Sampai besok, insya Allah. Sampai besok. Ya, Bu, sehat-sehat Bu. Selamat sore yang. Apa kabar? Ya, selamat sore semuanya. Yang Uti. Ya Uti ini emang saya paling tua nih. Cuma seneng aja ikut anak-anak. Guru Handayani. Iya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Live ya. Salam. Ya monggo Bu. Iya, matur nuwun. Sami-sami. Kalteng live dulu Bu ya. Terima kasih Bu. Sami-sami Pak. Pak Wawan. Siap. Terima kasih Pak Ketum, Pak Sekjen, Pak Sulis, dan Bapak Ibu semua yang hadir. Terima kasih Pak John. Terima kasih. Ketemu besok. Terima kasih Pak Aksin. Apa kabar? Baik, Pak Ali. Adakah di kau? Siap, Om John. Selamat. Siap, Om John. sore. Ya, sore Om John. Ya, selamat sore semuanya. Ketemu besok. Ya.